Bab 218 di dalam hutan di pegunungan Lingyun, Puncak Tianyu. Seorang kultivator muda mengenakan seragam Tianyu Peak sedang berlatih pedangnya. Bila pedang bersiul dan bersinar saat itu menciptakan angin kencang. Orang ini segera mulai menari-nari seperti kupu-kupu, anggun dan gesit. Kemudian dia seperti seekor raja wali yang terbang tinggi ke langit. Menaikkan hidungnya pada segalanya. Segala sesuatu yang disentuh cahaya pedang dihancurkan. Semua jenis flora hancur. Pohon melengkung. Dan dedaunan di tanah serta pepohonan terbang kemana-mana. Awan abadi-abadi, tiba-tiba. Pemuda itu berteriak dan memotong dengan pedangnya. Lampu pedang terkondensasi menjadi garis tipis dan ditembak dengan suara sound siu. Saber ki yang baik perlahan menipis. Dan akhirnya, menipis ke titik di mana mata telanjang tidak bisa melihatnya. Seolah-olah itu telah menghilang. Pria muda itu mengungkapkan senyum puas. Dia mengembalikan pedang ke sarungnya dengan suara huangdang. Seketika pedang itu disarungkan. Ledakan, semua pohon sekitar 500 meter di depannya semuanya patah setengah di batang. Pohon demi pohon jatuh tanpa henti berisik. Namun, itu belum berakhir. Sebuah saber ramping ki tiba-tiba muncul di depannya. Cahaya pedang yang tampaknya telah lenyap sebelumnya meledak sepenuhnya saat pohon-pohon tumbang. Itu seperti air terjun yang meledak. Ada riak di udara. Dan di mana-mana itu berlalu. Pohon-pohon dimusnahkan menjadi debu. Debu memenuhi udara. Terbang kemana-mana. Teknik saber hebat. Seorang lelaki tua berjubah abu-abu perlahan berjalan keluar dari pohon. Itu adalah tetua ketiga Tianyu Peak, yang bertugas memberikan bimbingan. Ketika pemuda itu melihat lelaki tua itu, dia menyapanya dengan hormat. Tetua ketiga, kamu terlalu sopan. Tetua ketiga mengungkapkan senyum tipis ketika dia berkata dengan lembut. Zhang Lai, aku tidak sopan di sini. Dalam beberapa ratus tahun terakhir, kamu adalah orang pertama yang dapat mempraktikkannya dengan kesempurnaan besar dan memahami langkah ke-16 sendiri. Meskipun kamu diterima di Tianyu Peak-ku di pertengahan tahun. Menurut pendapatku, kemampuan dan bakat pemahamanmu dapat berada di peringkat 10 besar dari seluruh Heavenly Sabre Pavilion. Selain itu, kamu sama sekali tidak mengendur pada kultivasi kamu. Tidak menyia-nyiakan bakat kamu. Orang ini adalah orang yang mengambil tempat Xiao Chen saat itu. Putra kepala klan Zhang dari Kabupaten Yunyang. Zhang Lai. Ketika dia mendengar pujian pria tua itu, Zhang Lai mengungkapkan senyum. Namun, dia masih mempertahankan nada yang sangat rendah hati. Tetua ketiga melebih-lebihkan. Masih ada banyak hal yang harus aku perbaiki. Tetua ketiga menganggukkan kepalanya dengan puas dan berkata, menjadi rendah hati adalah hal yang baik. Namun, meskipun seorang kultivator dapat kekurangan kesombongan, mereka tidak boleh kurang bangga. Aku ingin kamu mengambil tempat pertama dalam ujian murid inti untuk Tianyu Peak. Dapatkah engkau melakukannya? Zhang Lai berkata dengan suara serius. Murid ini pasti akan berhasil dalam tugas ini dan mendapatkan kemuliaan bagi puncak Tianyu. Sangat bagus. Cloud awalan abadi ini masih memiliki ruang untuk perbaikan. Ada 7 hari lagi untuk ujian murid inti. Kamu tidak perlu lagi menghadiri pelatihan khusus Tianyu Peak. Berfokuslah pada pemahaman awan kejutan abadi hingga kesempurnaan hebat. Pada saat itu, tidak ada seorang pun di bidang kultivasi yang sama yang akan menjadi pasangan kamu. Kata tetua ketiga sambil menatap Zhang Lai. Ketika Zhang Lai mendengar ini, dia mengungkapkan ekspresi sukacita. Dia hanya memahami Everlasting Startling Cloud baru-baru ini. Jika dia ingin mempraktikkannya dengan sempurna, dia masih membutuhkan waktu. Apa yang dikatakan tetua ketiga benar-benar banyak membantunya. Terima kasih banyak kepada tetua ketiga. Aku tidak akan mengecewakan kamu ketika saatnya tiba. Di dalam hutan, di gunung belakang Qingyun Peak, Xiao Chen menyarungkan pedangnya. Semua pohon dalam jarak 1000 meter di depannya pecah menjadi 2 di batang pohon secara teratur dengan suara siu. Cahaya menyebar seperti banjir air, menyebabkan semua pohon di sekitarnya berubah menjadi debu, mengisi dan berkibar di udara. Teknik saber Lingyun. Itu hidup sampai fakta itu dulunya puncak teknik kelas peringkat bumi peringkat superior. Kekuatannya tidak jauh dari teknik marsial peringkat surga. Jika aku bisa memahami 2 gerakan terakhir,
Tidak diketahui seberapa kuat itu bisa terjadi, kata Xiao Chen sambil melihat pemandangan di hutan. Dia digerakkan secara emosional. Setelah mengkonsumsi bunga mengalir cahaya, jumlah peningkatan kemampuannya untuk memahami melampaui imajinasinya. Xiao Chen telah memahami semua 15 gerakan teknik saber Lingyun persyaratan tinggi dalam 1 minggu. Dia bahkan secara tidak sengaja memahami langkah ke-16 teknik Lingyun Sabre, Cloud yang abadi. 3. Apa yang disebut Everlasting Startling Cloud, dicapai dengan mengubah aura pembudidaya menjadi sebuah string. Memperluasnya tanpa batas hingga tampak seperti menghilang. Lalu membuatnya meledak dengan hebat. Kalau begitu, apa arti dari langkah selanjutnya? Twisting Road Round Peak, artinya, Xiao Chen bersandar di pohon dan merenungkan. Paviliun Saber Surgawi. Pegunungan Lingyun. Puncak Beichen. Dalam hutan batu. Ada pemuda bertelanjang dada. Gagah. Dengan tubuh yang kuat dan berotot. Dia mempraktikkan setiap dari 8 gerakan dasar pedang dengan tangannya yang kosong. Seorang lelaki tua berdiri di sampingnya. Memandang tanpa ekspresi. Tidak ada pedang di tangannya. Tetapi ia mampu mengeksekusi 8 gerakan pedang dasar yang indah. Menyapu. Memotong. Mendorong. Memotong. Memotong. Mengayun. Memotong. Memotong. Dan menusuk. Seolah-olah dia sendiri adalah pedang berharga yang tak terhunus. Tangannya lepas. Sinar tajam. Mengungkapkan niat membunuh. Siu. Dia maju selangkah dan menggunakan telapak tangannya sebagai pedang untuk memotong batu setinggi 2 meter darinya. Tidak ada gemuruh yang keras. Tetapi sudut batu itu dipotong seperti tahu. Siu. Siu. Dia menggerakkan telapak tangannya beberapa kali lagi. Begitu cepat sehingga tidak terlihat. Setelah itu, dia menarik tangannya saat dia mengirimkan angin dari serangan telapak tangan. Batu setinggi 2 meter itu segera hancur berantakan. Berubah menjadi batu-batu kecil yang tak terhitung jumlahnya tersebar di tanah. Ketika lelaki tua di sampingnya melihat semua ini, dia mengungkapkan senyum di wajahnya yang tanpa ekspresi dan berkata, "Tubuh sebagai saber. Kamu berlatih selama 10 tahun seolah-olah itu hanya 1 hari. Sekarang, kamu akhirnya menstabilkannya di small perfection. Tidak buruk." Ekspresi wajah kuadrat pemuda itu tidak berubah. Tidak ada sukacita atau kesedihan. Dia adalah balok kayu. Sayangnya, kultivasi aku terlalu lambat. Aku sudah berusia 19 tahun. Tetapi aku masih hanya seorang Grandmaster bela diri kelas rendah. Di dunia di bawah gunung, seseorang yang mencapai Grandmaster bela diri kelas rendah sebelum 19 akan dianggap sebagai jenius dimanapun kamu pergi. Namun, di paviliun saber surgawi yang dipenuhi bakat ini, bakat seperti itu dianggap buruk. Lebih jauh lagi, bahkan ada bahaya diusir dari gunung. Peraturan Heaven Sabre Pavilion menyatakan bahwa jika seseorang tidak dapat mencapai Saint Martial kelas rendah pada usia 25, mereka akan diusir dari sekte dalam. Jika mereka ingin terus tinggal di pegunungan Lingyun untuk bercocok tanam, mereka akan diminta untuk membayar sejumlah spirit stone sebulan. Orang tua itu berkata, "Mu Heng, sejak hari pertama kamu memilih jalan ini, kamu seharusnya tahu jalan apa yang kamu ambil. Kamu harus menahan kesepian untuk menjadi orang biasa. Jika kamu dapat memiliki prestasi apapun sebelum menginjak usia 30, itu akan menjadi sesuatu untuk berterima kasih kepada para dewa. Sudah ditakdirkan bagi kamu untuk tidak diketahui pada tahap awal kehidupan kamu." Orang yang disebut Mu Heng telah memilih jalan yang berbeda dari kebanyakan pembudidaya. Mengubah tubuhnya menjadi pedang, menggunakan tubuhnya untuk membuktikan daonya. Mu Heng hampir sepenuhnya menyerah pada budidaya esens. Sebaliknya, ia fokus tanpa henti pada temper kekuatan tubuh fisiknya, mempertajam dirinya menjadi pedang yang sangat tajam dan berharga. Ada banyak cara menuju puncak budidaya bela diri. Kebanyakan pembudidaya akan memilih untuk menggunakan senjata, atau bahkan mengandalkan tinju atau kaki mereka. Mereka mengolah segala macam teknik saber, teknik pedang, teknik tinju, teknik kaki, dan segala macam teknik bela diri lainnya yang akan meningkatkan kekuatan mereka. Mereka mengandalkan pemahaman mereka tentang senjata, tinju, dan kaki untuk mendaki ke puncak budidaya bela diri.
Bahkan ada sejumlah besar orang yang tidak bisa memadatkan roh bela diri. Mereka menghentikan penanaman esens dan berusaha mengendalikan tubuh fisik mereka, menggunakan tubuh mereka untuk membuktikan dao mereka. Namun, jalan yang dipilih Mu Heng adalah kombinasi keduanya. Karenanya, jalan ini jauh lebih sulit untuk dilanjutkan. Namun, begitu berhasil, itu akan bisa mengguncang dunia. Ada pepatah, tidak ada gunanya berbicara kecuali kamu dapat membuat dunia kagum. Tidak ada gunanya terbang kecuali kamu bisa terbang ke surga. Dikabarkan bahwa Kaisar Sabre telah berjalan di jalan yang sama di masa lalu. Mu Heng mengambil satu set pakaian yang diletakkan di atas batu. Kemudian dia berkata dengan lembut kepada orang tua itu, "Ayah, aku ingin mengambil bagian dalam ujian murid inti kali ini." Pria tua itu mengungkapkan ekspresi bingung. "Kamu ingin berpartisipasi dalam ujian murid inti tahun ini? Dengan status aku sebagai Bei Chen Peak Master, kamu tidak perlu ikut serta dalam ujian ini. Status murid inti tidak penting untukmu." Mu Heng berkata dengan acuh tak acuh. "Aku hanya ingin membuktikan diriku kepada yang lain. Bertahun-tahun, aku telah mendengar terlalu banyak desas-desus. Semua mengatakan bahwa kamu telah mengangkat sampah untuk seorang putra. Aku akan mengambil tempat pertama dalam ujian murid inti tahun ini. Membuktikan mereka salah." Lelaki tua itu tersenyum tipis dan mengecilkan situasi. "Hanya gosip orang keji. Tidak perlu memperhatikan apapun. Kamu hanya perlu fokus pada kultivasi kamu. Seluruh bangsa King besar tidak akan bisa menahan pencapaian masa depan kamu." Setelah Master Puncak Bei Chen Peak berbicara, dia berbalik untuk pergi. Mu Heng merasa agak tidak puas ketika dia berseru, "Ayah, aku masih harus membuktikan nilai keberadaanku. Aku ingin pertarungan besar untuk memahami kekuatan sejatiku." Pria tua itu berhenti berjalan dan merenung dalam-dalam. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Aku akan memikirkannya." Saat tanggal ujian murid inti semakin dekat, suasana seluruh pegunungan Lingyun menjadi lebih berat. Hari-hari berlalu dengan lambat. Dan segera, hanya ada 3 hari lagi untuk ujian murid inti. Qingyun Peak, Dueling Ground. Liu Ruyu sedikit mengernyit dan bertanya, "Gagal lagi?" Xiao Chen perlahan-lahan berjalan keluar dari formasi absolut sabre kuno dan tersenyum pahit. "Aku telah menyentuh ujungnya. Tapi aku masih tidak bisa melangkah melewati ambang pintu." Hampir setengah bulan, Liu Ruyu telah menggunakan segala macam metode untuk secara paksa membantu Xiao Chen memahami keadaan, mendengarkan pedang dan berkomunikasi dengannya. Namun, mereka selalu gagal pada akhirnya. Hampir tidak ada hasil. Satu-satunya tempat di mana Xiao Chen telah mencapai sesuatu adalah formasi sabre mutlak kuno. Xiao Chen telah memahami sesuatu dari Lightning Intent dan telah meningkat secara signifikan. Saat Xiao Chen memahami maksud petir ini lebih jauh, dia bisa merasakan bahwa dia mendekati tepi, mendengarkan pedang dan berkomunikasi dengannya. Namun, dia tidak bisa memastikannya. Jadi dia meninggalkan metode ini untuk nanti. Ketika Liu Ruyu mendengar ini, dia berkata dengan agak sedih. Sejak zaman kuno, tidak ada yang pernah mendengar dapat menggunakan faktor eksternal untuk memahami keadaan, mendengarkan pedang dan berkomunikasi dengan itu. Mungkin aku terlalu optimis pada awalnya. Atau mungkin aku terlalu tidak berguna. Ketika Xiao Chen melihat situasinya, dia dengan cepat menghiburnya. "Tetua Sister Ruyu, kamu telah melakukan cukup banyak. Jangan katakan itu. Jika tidak, aku akan merasa tidak enak." Ketika Liu Ruyu mendengar ini, dia mengungkapkan senyum pahit dan berkata, "Ada 3 hari lagi untuk ujian murid inti. Pergi dan buat persiapan. Jangan datang ke sini untuk mencoba dan memahami, mendengarkan pedang dan berkomunikasi dengannya selama beberapa hari ke depan. Aku akan menggunakan waktu ini untuk mencoba dan memikirkan metode lain." Xiao Chen mengangguk ketika mendengar ini. Tanggal ujian murid inti semakin dekat. Sudah saatnya dia tenang dan mengkonsolidasikan semua yang telah dia pelajari dalam beberapa hari terakhir. "Ye Chen, kamu gagal lagi?" Liu Suifeng perlahan berjalan sambil memegang pedang di tangannya. Bab 219. Sejak Liu Suifeng turun dari puncak, dia berlatih lebih keras dari biasanya. Dia belum meninggalkan Qingyun Peak selama setengah bulan terakhir. Liu Ruyu merasa bahwa perubahan mendadak ini agak aneh.
Dia bertanya kepada Xiao Chen apa yang sedang terjadi. Tetapi Xiao Chen percaya bahwa Liu Suifeng tidak ingin saudara perempuannya tahu tentang ini. Jadi dia hanya bisa mengatakan dia tidak tahu apa-apa. Xiao Chen mengangguk tanpa daya. Lalu dia ingat sesuatu. Dia mengeluarkan kelopak bunga cahaya mengalir dari cincin semesta dan menyerahkannya kepada Liu Suifeng. Ini adalah untuk kamu. Itu seharusnya bisa membantumu sebelum ujian murid inti. Liu Suifeng memandang bunga cahaya yang mengalir bercahaya. Dia dipenuhi dengan keraguan ketika dia bertanya, "Bunga apa ini? Aromanya sangat kuat." Ketika aroma bunga cahaya mengalir menyebar, itu segera menarik perhatian Liu Ruyu. Ketika dia melihat bunga cahaya yang mengalir di tangan Liu Suifeng, dia mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia dengan cepat berjalan dan bertanya dengan nada heran, "Bunga-bunga mengalir? Ye Chen, dari mana kamu mendapatkan ini?" "Ah, ini bukan bunga cahaya mengalir biasa. Ini hampir menjadi harta karun abadi." Liu Ruyu berhenti setelah dia mengatakan itu. Ekspresinya berubah dari takjub menjadi kaget. Dia dengan cepat mengambil bunga cahaya yang mengalir dari tangan Liu Suifeng dan mengembalikannya ke Xiao Chen. "Ye Chen, bunga-bunga mengalir ini terlalu berharga. Suifeng tidak dapat menerima ini dari kamu." Bunga-bunga mengalir. Ekspresi Liu Suifeng berubah. Bunga cahaya mengalir yang legendaris yang dapat meningkatkan kemampuan pemahaman dan membantu tubuh seseorang terlahir kembali. Xiao Chen melambaikan tangannya dengan santai dan mengeluarkan kelopak bunga lagi. "Ini adalah pertemuan ajaib yang aku miliki di Spirit Mines. Aku sudah menggunakan satu. Tidak ada gunanya mengkonsumsi yang lain. Aku juga telah menyiapkan satu lagi untuk tetua Sister Ruyu ketika dia membuat terobosan ke Martial King. Aku hanya akan memberikannya kepada kamu sekarang." Liu Ruyu tidak pernah menjadi orang yang tidak tulus. Ketika dia mendengar cerita lengkapnya, dia menerimanya dan berkata dengan penuh terima kasih kepada Xiao Chen, "Kami berdua berutang budi padamu." Ekspresi Liu Suifeng juga berubah serius. Dia menamparkan punggung Xiao Chen berulang kali dan berkata, "Saudaraku, aku akan mengingat kebaikan ini. Dengan bunga cahaya yang mengalir ini, aku seharusnya tidak memiliki masalah untuk menembus Martial Sein pada akhir tahun. Siapa tahu, dengan 3 hari, aku mungkin bisa memahami teknik pemecah gunung dan mempraktikkannya dengan sempurna. Aku akan berhasil lulus ujian dan menjadi murid inti." 3 hari kemudian, di pegunungan kembali di puncak Qingyun. Jalan memutar di sekitar puncak. Xiao Chen berdiri di hutan dan berbalik. Dia menembak dengan sangat cepat ke depan. Pedang di tangannya bergerak melengkung. Arus udara yang kuat diciptakan di sekitarnya, menuju ke pisau putih salju dari Lunar Shadow Saber. Auranya terus mengembun. Setelah beberapa saat, puncak gunung kecil mengembun di belakang Xiao Chen. Auranya langsung naik ke puncak, seolah-olah dia berdiri di puncak gunung. Tidak, itu salah. Maksud dari Twisting Road Around Peak seharusnya tidak seperti itu. Xiao Chen tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan berpikir untuk dirinya sendiri. Arti Twisting Road Around Peak adalah hasil yang tak terduga yang ditemukan ketika semuanya mencapai akhir. Namun, maksud yang aku tunjukkan sekarang adalah untuk mencapai selat putus asa. Tetapi aura itu ganas dan penuh kemenangan. Tidak ada kelonggaran untuk putaran apapun. Keraguan muncul di hati Xiao Chen. Aura yang dia kental juga bocor. Puncak gunung kecil di belakangnya langsung lenyap. Xiao Chen menarik pedangnya. Wajahnya agak pucat. Ini adalah reaksi dari kegagalan langkah ini. Sudahlah. Sepertinya belum waktunya. Ini hanyalah ujian murid inti saja. Dengan kekuatan aku, bahkan tanpa memahami ini, langkah ke-16 teknik Lingyun Saber lebih dari cukup untuk membersihkannya, kata Xiao Chen setelah dia mengatur esens yang kacau di tubuhnya. Pagi berikutnya, langit baru saja menyala. Liu Ruyu dan Liu Suifeng telah tiba di halaman Xiao Chen. Ada seekor burung hijau berdiri diam di samping mereka berdua. "Waktu untuk pergi. Aku tidak akan menemani kalian berdua ke ujian murid inti. Suifeng tahu tempat itu. Semoga kalian berdua beruntung." Liu Ruyu tersenyum tipis pada Xiao Chen, yang baru saja keluar. Xiao Chen mengangguk dan melompat ke burung hijau yang Liu Suifeng juga pasang. Burung hijau itu mengepakkan sayapnya dengan sangat keras.
menyebabkan angin kencang saat melayang ke langit. Itu menyambut matahari terbit dan terbang ke arah timur. Angin bertiup di telinga mereka. Xiao Chen berdiri di belakang Liu Suifeng. Dia bisa merasakan bahwa aura Liu Suifeng lebih kuat daripada 3 hari yang lalu. Dia berkata, "Selamat. Kekuatan kamu seharusnya meningkat secara signifikan dalam 3 hari ini." Liu Suifeng mengungkapkan senyum puas. Ini semua berkat bunga cahaya mengalir yang kamu berikan padaku. Aku telah mempraktikkan teknik memecah gunung menjadi kesempurnaan kecil dalam 3 hari. Menggunakan teknik peringkat bumi ini, aku memiliki keyakinan bahwa aku bisa menjadi murid inti tahun ini. Apakah ujian murid inti sangat sulit? Mengapa aku merasa bahwa kekuatan murid inti itu tidak terlalu tinggi? Xiao Chen bertanya ketika dia berdiri di belakang Liu Suifeng. Ekspresi Liu Suifeng merosot. Dia mengangguk dan berkata, "Sangat sulit. Dari 5.000 tempat murid dalam di seluruh paviliun Sabat Surgawi, ada paling banyak 500 tempat untuk murid inti. Dengan kekuatanmu, ujian murid inti ini seharusnya tidak menjadi masalah. Alasan mengapa kamu belum bertemu dengan murid inti yang kuat adalah karena mereka semua berlatih di luar. Mereka tidak akan kembali ke paviliun Sabat Surgawi sampai akhir tahun." Paviliun Sabat Surgawi. Platform melihat surga. Di lapangan bor. Penonton berdiri di lapangan latihan yang penuh sesak dengan murid-murid dalam. Mereka ada di sini untuk menyaksikan ujian murid inti setahun sekali, dan berpartisipasi dalam kebisingan dan kegembiraan. Acara ini adalah yang kedua setelah perang ranking akhir tahun. Banyak orang akan meletakkan apa yang mereka lakukan dan menonton kegembiraan, bahkan jika mereka tidak berpartisipasi di dalamnya. Ada beberapa tetua yang duduk di platform tinggi. Ini adalah orang-orang dari Majelis Aula Tetua Hall. Mereka juga penguasa sejati Paviliun Sabat Surgawi. 7 Peak Master duduk di samping dengan ekspresi tenang. Namun, tidak ada yang tahu bagaimana perasaan mereka di hati mereka. Karena sumber daya terbatas dari Heavenly Sabre Pavilion, bahkan Peak Master tidak memiliki wewenang untuk menunjuk dan menominasikan murid inti. Untuk menjadi murid inti, seseorang harus melalui ujian yang ditetapkan oleh aula utama. Ada cara yang sangat objektif untuk melihat puncak mana yang paling kuat. Semakin banyak murid inti yang dimiliki puncak, semakin kuat pula puncaknya. Saat ini, puncak terkuat secara alami adalah puncak Tianyu. Mereka menduduki sekitar setengah dari slot untuk murid inti. Lebih dari 200 dari mereka. Selain dari lemahnya Qingyun Peak dan Jade Maiden Peak yang semuanya perempuan, puncak lainnya memiliki kekuatan yang sangat mirip. Tidak ada banyak perbedaan di antara mereka. Song Ke, yang hanya tersisa dengan satu tangan, tidak memiliki banyak cahaya di matanya. Dia kehilangan satu lengan, mengakibatkan ambisinya yang hilang untuk bersaing memperebutkan posisi Master Pavilion. Tiba-tiba, Song Ke memalingkan muka dan melihat Master Puncak Tianyu Peak yang sangat tenang, Leng Tianzeng. Dia tersenyum dan berkata, "Sepertinya kakak Leng akan mendominasi ujian murid intinya lagi. Aku ingin tahu berapa banyak murid yang dikirim Tianyu Peak kali ini." Leng Tianzeng memandang Song Ke dan tertawa dingin di dalam hatinya. Dia mengungkapkan senyum lembut ketika dia berkata dengan acuh tak acuh, "Mungkin sekitar 100. Aku tidak bisa mengingat dengan sangat jelas." Ketika Peak Master yang lain mendengar ini, ekspresi mereka berubah. Hanya ada 50 tempat murid inti di setiap ujian murid inti setiap tahun. Kecuali ada seseorang dengan bakat luar biasa, jumlah tempat tidak akan bertambah. Murid batin yang ingin mengambil bagian dalam ujian diminta untuk maju ke Grandmaster bela diri kelas superior sebelum usia 19. Puncak lainnya hanya berhasil memiliki 20 murid aneh yang bisa memenuhi persyaratan. Paling banter. Jika dibandingkan dengan Tianyu Peak, mereka tidak layak disebut. Jika mereka ingin bersaing, mereka tidak akan bisa menang. Sepertinya Tianyu Peak akan menghilangkan setidaknya setengah tempat dalam ujian murid inti kali ini. Remunerasi dan perlakuan yang diterima murid inti setidaknya 3 kali lipat dari yang didapatkan murid dalam biasa. Kecepatan kultivasi mereka jauh lebih cepat. Jika semua titik diambil oleh Tianyu Peak, maka mereka bisa melupakan melampaui Tianyu Peak untuk waktu yang lama. Mereka hanya bisa ditekan oleh mereka. Ketika mereka memikirkan hal ini,
Peak Master lainnya saling melirik. Ada jejak ketidakberdayaan di mata mereka. Tampilan dingin dan suram muncul dalam tatapan Songke. Dia dengan santai melirik Liu Ruyu dan berkata, "Namun, aku khawatir bahwa tidak ada seorang pun dari Tianyu Peak kakak senior Leng yang bisa mendapatkan tempat pertama." Master Puncak Wan Ren Peak, Wan Feng, yang duduk di sampingnya tidak mengerti. Dan bertanya, "Mengapa tempat pertama selalu menjadi milik Tianyu Peak selama beberapa tahun terakhir?" Songke memandang Liu Ruyu dengan dingin sambil berkata, "Sepertinya ada beberapa hal yang tidak disadari Brother Wan. Murid inti kamu, Yang Qi, dikalahkan oleh murid baru Peak Master Liu di aula kontribusi. Selanjutnya, dia bahkan tidak perlu 100 pukulan. Lalu ada saber cepat Lin Feng. Dia bahkan lebih dari lelucon. Dia dikalahkan dalam 1 pukulan." Wan Feng mengungkapkan ekspresi keraguan. Dia sering mengikuti pelatihan yang terisolasi. Jika bukan karena ujian murid inti menjadi begitu penting, dia tidak akan keluar. Karenanya, dia tidak mengetahui peristiwa yang terjadi di pegunungan. Wan Feng sedikit memiringkan kepalanya, menghadap seorang tetua dari puncak Wan Ren di belakangnya, dan bertanya, "Tetua Su, apakah ada hal seperti itu?" Tetua Su memiliki ekspresi yang tidak sedap dipandang di wajahnya. Tetapi dia masih memberitahu Wan Feng semua yang dia ketahui secara terperinci. Setelah Wan Feng mendengarkan penjelasan Tetua Su, dia memiliki ekspresi suram. Dia memandang Liu Ruyu dan berkata, "Setelah tidak keluar untuk jangka waktu tertentu, Puncak Qingyun sekarang tiba-tiba memiliki penerus yang berkualitas." Liu Ruyu tanpa ekspresi. Dia tahu bahwa Songke sedang berusaha menebarkan perselisihan. Dia memandang Songke dengan dingin dan berkata dengan acuh tak acuh, "Kamu hanya tinggal 1 tangan dan pikiranmu begitu kejam. Hati-hati, kamu bisa menggigit lidahmu." Tepat saat Songke hendak berbicara, Leng Tianzeng memandangnya dengan jijik. "Lagu saudara junior, jaga saja masalah kamu sendiri. Yang terbaik adalah berbicara lebih sedikit tentang masalah orang lain." Peak Master Jade Maiden Peak, yang selama ini diam, mengatakan, "Senior Brother Song, sebenarnya tidak perlu begitu cepat untuk memutuskan ini. Kekuatan Yang Qi di antara para murid inti tidak dianggap luar biasa. Tidak terlalu mengejutkan bagi murid batin untuk mengalahkannya. Hal-hal seperti itu terjadi setiap tahun di Paviliun Sabat Surgawi. Selanjutnya, sementara proses pukulan yang mengalahkan Lin Feng layak dibahas, tidak perlu terlalu kaget pada itu. Lebih penting lagi, aku mendengar bahwa Tianyu Peak baru-baru ini memiliki murid baru. Dia berhasil mempraktikkan teknik Lingyun Sabre ke Great Perfection. Tidak ada yang berhasil mempraktikkan teknik saber Lingyun ke kesempurnaan hebat dalam 100 tahun terakhir. Dia benar-benar berhasil mempraktikkan teknik saber Lingyun ke kesempurnaan hebat." Ketika yang lain mendengarnya, mereka mengungkapkan ekspresi kaget. Itu setara dengan puncak teknik grade peringkat bumi peringkat tertinggi. Jika dia berhasil mempraktikkannya ke kesempurnaan hebat, tidak akan ada seorang pun di dunia kultivasi yang sama yang akan cocok untuknya. Bab 220 Leng Tianzeng tersenyum tipis dan memberi Bei Chen Peak Master yang tertegun pandangan yang bermakna. Dia berkata, "Saudari Junior Chu juga mendapat informasi seperti biasa. Murid inti ini akan jauh lebih mengasyikkan daripada sebelumnya. Terus perhatikan dan kamu akan tahu apa yang aku maksud. Apakah Zhang Lai bisa mendapatkan tempat pertama masih merupakan ketidakpastian." Semua orang tidak mengerti apa yang dimaksud Leng Tianzeng. Mungkinkah teknik sabre berperingkat-peringkat bumi kelas superior tidak akan cukup untuk mendapatkan posisi pertama dalam ujian ini? Siu, sebuah kapal perang hitam perlahan terbang dari cakrawala dan berhenti di tempat latihan. Orang-orang Tianyu Peak telah tiba. Puncak Tianyu memang sekuat dulu. Sebenarnya ada lebih dari 100 murid dalam diri mereka yang mengambil bagian. Sepertinya tempat pertama akan direbut oleh Tianyu Peak lagi. Ada kapal perang lain yang terbang dari sisi itu. Ini orang-orang Bei Chen Peak. Orang-orang Jade Maiden Peak juga datang. Ada begitu banyak murid wanita? Segera. Selain Xiao Chen dan Liu Suifeng dari puncak Qingyun, para murid dari 5 puncak lainnya semuanya mengendarai kapal perang dan berdiri di samping. Berdiri dalam 5 kelompok yang terpisah. Dari 5 kelompok, kelompok Tianyu Peak memiliki paling banyak orang.
Ketika murid-murid puncak Tianyu memandang murid-murid puncak lainnya, mereka memiliki wajah bangga. Mereka merasa puas dengan diri mereka sendiri. Seolah-olah posisi murid inti sudah di dalam tas. Di tengah kelompok, Zhang Lai memiliki ekspresi tenang. Dia mengalihkan pandangannya ke semua murid dalam yang mengambil bagian dalam ujian, mengamati situasi semua pesaingnya. Sekilas, Zhang Lai bisa mengatakan bahwa sebagian besar dari mereka adalah Grandmaster Martial kelas superior awal, dengan beberapa Grandmaster Martial kelas superior menengah. Hanya sekelompok kecil orang yang merupakan puncak dari master kelas bela diri superior. Yang terakhir adalah orang-orang yang layak diperhatikan. Namun, di bawah situasi mereka yang memiliki tingkat kultivasi yang sama, hal yang akan membuat perbedaan adalah teknik bela diri dan pengalaman tempur. Zhang Lai sudah memiliki pengalaman tempur yang kaya sebelum dia naik gunung. Jumlah orang yang meninggal di tangannya di dekat kota Yunyang berjumlah hampir 104. Zhang Lai telah berpartisipasi di garis depan perang di antara beberapa klan besar di kota. Ketika membandingkan pengalaman tempur, dia memiliki keuntungan yang signifikan atas murid batin Heavenly Sabre Pavilion ini. Jika mereka membandingkan teknik martial, maka keuntungannya akan menjadi lebih jelas. Teknik Lingyun Saber awalnya adalah teknik sabre berperingkat-peringkat tinggi dari bumi. Namun, karena kesulitannya dan fakta bahwa ia kehilangan 3 gerakan, itu diturunkan menjadi teknik kelas peringkat bumi tingkat rendah. Sekarang Zhang Lai telah mempraktikkannya dengan kesempurnaan besar, dan bahkan memahami langkah ke-16. Dibandingkan dengan orang-orang ini dia memiliki keuntungan luar biasa. Sepertinya tidak akan ada tekanan pada aku. Aku akan bisa mendapatkan posisi pertama dengan pasti. Pikir Zhang Lai pada dirinya sendiri dengan acuh tak acuh. Tepat pada saat ini, dia merasakan tatapan terbakar. Itu setajam pisau. Menembus udara. Menatapnya dengan tajam. Ketika Zhang Lai menelusuri sumber tatapannya, ia melihat seorang pembudidaya yang tampak biasa. Ketika dia menggunakan persepsinya untuk memeriksanya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak heran. Bagaimana bisa seseorang dengan tatapan intens seperti itu hanya menjadi Grandmaster bela diri kelas rendah? Mengapa ada Grandmaster martial kelas rendah muncul di ujian murid inti? Zhang Lai berpikir dengan ragu-ragu untuk dirinya sendiri. Ketika dia mendongak lagi, dia tidak bisa lagi menemukan pemilik tatapan itu. Pada saat dia merasa ragu, dia telah kehilangan dia. Di tengah kelompok itu, Mu Heng menarik pandangannya dan tersenyum tipis. Auranya hampir tidak ada. Wajahnya yang biasa-biasa saja tidak menonjol di antara orang banyak. Sepertinya tatapan itu tidak muncul sama sekali. Zhang Lai melihat sekeliling, berusaha menemukan pemilik tatapan itu. Tatapan itu datang dari kelompok murid Bei Chen Peak. Hanya ada 20 murid Bei Chen Peak yang berpartisipasi dalam ujian murid inti ini. Berbicara secara logis, mengingat ingatan Zhang Lai, begitu dia melihat wajah, dia akan dapat mengidentifikasi orang dari antara 20 orang itu. Namun, situasi saat ini sangat aneh. Zhang Lai memandang ke-20 orang. Tetapi dia tidak dapat menemukan murid Grandmaster bela diri kelas rendah Bei Chen Peak itu. Mungkinkah aku berhalusinasi? Setelah mencari untuk waktu yang lama, Zhang Lai hanya bisa meragukan dirinya sendiri. Dia merasakan keresahan. Junior Bruder Zhang, kamu baik-baik saja? Seorang senior dari Tianyu Peak bertanya karena khawatir ketika dia melihat bahwa Zhang Lai terganggu. Jangan membuat dirimu jatuh ke dalam pikiran yang bingung sebelum pertempuran. Zhang Lai pulih dari akalnya dan berpikir dalam hati. Aku memang terlalu khawatir. Siapa yang peduli dengan tatapan itu? Akan ada waktu ketika kita bertemu satu sama lain. Aku hanya akan lebih berhati-hati. Terima kasih, kakak senior. Benar. Saudara senior Wu Bing, kamu telah berpartisipasi dalam ujian murid inti sebelumnya. Bisakah kamu memberitahu aku tentang bagaimana ujian akan dilakukan? Zhang Lai menangkupkan tinjunya dan mengucapkan terima kasih sebelum mengubah topik. Meskipun Zhang Lai baru-baru ini memasuki barisan murid-murid batin Tianyu Peak, bakat dan kekuatannya tidak bisa diremehkan. Masa depannya jelas tak terbatas. Ketika Wu Bing memulai pembicaraan, dia memiliki niat untuk menjalin persahabatan. Ketika dia mendengar pertanyaan Zhang Lai,
Dia dengan cepat mengatakan semua yang dia tahu. Ujian murid inti dipisahkan menjadi tahap dasar dan pertempuran arena. Tahap dasar berbeda setiap tahun. Jadi aku tidak tahu tahap dasar apa yang akan diuji. Adapun untuk pertarungan arena, itu tetap sama setiap tahun. Para kultivator akan bertarung satu sama lain sampai hanya 50 murid dalam yang tersisa. Dikatakan bahwa Heavenly Sabre Pavilion akan menghargai mereka yang berada di posisi 10 besar. Akhirnya, akan ada pertarungan dengan murid inti peringkat di 50 terakhir. Setiap orang akan memilih satu orang untuk bertarung. Yang kalah akan kehilangan status murid inti. Zhang Lai mengangguk dan berkata, "Aku mengerti. Aku ingin tahu apa ujian dasar tahun ini." Tidak diketahui alasannya. Tetapi ketua penguji yang dikirim oleh aula utama belum datang ke tempat latihan yang luas. Setelah berdiri di bawah sinar matahari untuk waktu yang lama, beberapa orang mulai tidak sabar. Apa yang sedang terjadi? Kenapa belum mulai? Matahari mulai membuatku pusing? Haha. Aku baik-baik saja. Aku mengolah api yang dikaitkan teknik kultivasi. Semakin lama aku mulai di bawah matahari, semakin bermanfaat bagi aku. Namun, menunggu seperti ini membosankan. Apa yang sebenarnya terjadi? Adakah yang tahu? Mungkin itu karena semua orang belum datang. Jika itu masalahnya, ketua penguji tidak akan datang. Siapa yang begitu sombong? Mengudara seperti ini. Dia sebenarnya membuat begitu banyak orang menunggunya. Sepertinya orang-orang King Yun Peak belum datang. Aku mendengar King Yun Peak baru-baru ini menerima murid batin yang sangat kuat. Dia mampu mengalahkan Quick Sabre Lin Feng dalam satu gerakan. Benarkah itu? Kekuatan Lin Feng peringkat cukup tinggi di antara semua murid inti. Sementara semua orang berbicara, sebuah titik hitam muncul di ufuk timur. Titik hitam perlahan tumbuh lebih besar, memungkinkan semua orang untuk melihatnya dengan jelas. Mereka menemukan itu adalah burung hijau besar. Liu Suifeng tidak pandai menerbangkan burung hijau. Karena Xiao Chen tidak memikirkan ini sebelumnya. Dia hanya mengetahui bahwa mereka terbang ke arah yang salah setelah mereka terbang di langit untuk waktu yang lama. 6. Liu Suifeng menatap tanah bor di tanah dan menyeka keringat di dahinya. Dia tersenyum dan berkata, "Saudaraku, aku yakin kali ini benar. Lihatlah ekspresi orang-orang di tanah. Ekspresi bersemangat mereka membuktikannya." Xiao Chen memperluas sense spiritualnya dan dia bisa mendengar apa yang mereka katakan dengan jelas. Dia merasa tak bisa berkata-kata ketika berkata, "Mereka bersemangat," dengan penuh kutukan. Siu, burung hijau mengepakkan sayapnya saat perlahan mendarat di tanah bor datar. Xiao Chen dan Liu Suifeng segera melompat turun. Mereka berdua berkulit cukup tebal. Mereka mengabaikan tatapan yang semua orang lemparkan pada mereka. Bang, 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 tidak lama setelah Xiao Chen dan Liu Suifeng tiba. 3 pria berjubah abu-abu melompat dari platform tinggi yang jauh. Mereka menciptakan 3 gelombang kejut saat mereka bergerak beberapa ratus meter sebelum mendarat dengan kuat di tanah. Salah satu dari mereka bertiga keluar. Dia adalah pria parubaya dengan wajah persegi panjang. Guo. Dia adalah Saint martial kelas tertinggi puncak dengan aura yang berkembang. Sinar di matanya ditarik saat dia menyapu pandangannya ke arah sekelompok orang. Semua orang bisa merasakan tekanan samar. "Aku kepala pemeriksa kamu. Seperti sebelumnya, ujian murid inti tahun ini akan terdiri dari tahap dasar dan pertempuran arena," kata pria parubaya dengan suara berat. Suaranya sangat keras, dan semua orang bisa mendengarnya dengan jelas. "Sial, dangdang." Pemeriksa kepala melambaikan tangan dan batu hitam setinggi seseorang keluar dari cincin tata ruang 2 orang di sampingnya. Segera, hutan batu muncul di depan mereka. Butir batu itu tidak terlihat dan mereka mengeluarkan suasana yang damai namun mengesankan. "Tahap pertama akan menguji kekuatanmu. Kamu harus menghancurkan salah satu batu ini dengan hanya satu serangan pedang. Ingat, kamu hanya memiliki satu peluang. Kegagalan akan berarti disingkirkan," kata ketua penguji tanpa ekspresi kepada kerumunan. Setelah itu, 2 deputi penguji mulai mengeluarkan nomor untuk semua orang. Mereka akan mengikuti ujian dalam urutan nomor mereka. Xiao Chen melihat nomor yang diterimanya, 240. Itu adalah angka yang mendekati akhir.
Hanya ada sekitar 300 orang yang ikut ujian di lapangan latihan. Setelah semua nomor dikeluarkan, seorang murid Tianyu Peak yang memiliki nomor 1 perlahan-lahan berjalan ke hutan batu. Dia melihat batu hitam setinggi seseorang. Tetapi dia tidak terlalu khawatir. Setelah Martial Grandmaster memadatkan cahaya pedang dan memukulkannya dengan sekuat tenaga, dia harusnya bisa menghancurkan batu menjadi sedikit tak terhitung tanpa menggunakan teknik martial. Jika dia menggunakan teknik bela diri, kekuatannya mungkin akan lebih besar. Setelah dia menarik pedangnya dari sarungnya, bintik-bintik lampu merah berkumpul di bilah pedang. Orang ini mengolah api yang dikaitkan dengan teknik kultivasi. Teknik kultivasi yang dikaitkan dengan api terkenal karena cepat dan keras. Seharusnya tidak ada masalah di sini. Hancur bagiku. Murid Tianyu Peak ini berteriak dan melompat ke udara. Cahaya pedang turun dari atas. Jelas penuh momentum. Namun, ketika cahaya pedang menghantam batu hitam, itu mengeluarkan suara kongkiang. Bahkan tidak ada celah di batu. Kenapa begitu? Ketika cahaya pedang memudar, murid itu tidak bisa melihat tanda-tanda di batu hitam, matanya penuh kebingungan. Pemeriksa kepala menjebak udara dengan telapak tangannya. Batu itu, yang sekeras besi, hancur secara eksplosif menjadi potongan yang tak terhitung jumlahnya. Dia berkata dengan acuh tak acuh. Nomor 1. Gagal turun. Tidak mungkin, aku tidak bisa mundur, umur aku 19 tahun ini. Jika aku tidak lulus sekarang, aku tidak akan pernah mendapatkan kesempatan lain. Tolong beri aku kesempatan lagi, aku tidak menggunakan teknik bela diri. Jika aku menggunakan teknik bela diri, itu pasti akan hancur. Murid itu memohon dengan cemas pada ketua penguji. Pemeriksa kepala melambaikan tangannya dan menyebabkan gelombang kejut. Murid itu terlempar ke udara oleh kekuatan besar dan mendarat keras di luar lapangan latihan. Aku mengatakannya dengan sangat jelas. Setiap orang hanya akan mendapat satu kesempatan. Jangan buat aku ulangi lagi, beritahu yang lain. Huci. Tiba-tiba, panah hitam ditembakkan dari platform tinggi di atas lapangan bor. Kepala pemeriksa menangkap anak panah itu dengan jarinya dan mengambil catatan itu. Setelah beberapa saat dia berkata, aku baru saja menerima pembaruan untuk aturan. Tidak ada yang diizinkan untuk menggunakan teknik bela diri di tahap pertama pemeriksaan. Jika kamu melanggar aturan ini, kamu akan didiskualifikasi juga.